Oke, bismillah. Selamat datang teman-teman semuanya di video tutorial kimia dasar dari channel akademik Asrama IPB. Oh ya, perkenalkan dulu, aku Rahma, dan di sini aku akan mencoba membantu teman-teman untuk lebih memahami mengenai konsep mol dan stoikiometri. Ini adalah topik bahasan di pekan kedua, dan kalau teman-teman mereview materi dari pekan pertama itu yang dibahas ada unsur, ada molekul, ada tabel periodik. Di situ kan yang dibahas lebih ke skala mikroskopik gitu ya. Jadi mungkin melihat susunan dari satu atom, gimana satu molekul. Nah, kalau di pekan kedua ini kita udah beranjak ke skala makroskopik, di mana ini adalah skala yang kita gunakan ketika bekerja di laboratorium. Jadi udah udah kita nggak melihat ke satu satuan, satu unit atom lagi, tapi sudah sekelompok atom atau molekul yang kita gunakan untuk bekerja di laboratorium. Nah, konsep ini juga udah mungkin teman-teman nggak asing lagi karena udah familiar ya sejak zaman SMA. Tapi mungkin selama SMA masih ada teman-teman yang biasanya pakai hafalan rumus atau mungkin cara cepat, apalagi untuk persiapan SBMPTN gitu ya. Jadi aku harap di sini aku bisa bantu teman-teman untuk TPP ini lebih diperdalam dan diperkuat pemahaman konsepnya. Jadi nggak hanya sekedar hafalan yang mungkin kayak ketika ngerjain pilihan ganda oh benar gitu, tapi ketika dirunutkan dengan caranya konsepnya ternyata belum dapat gitu. Jadi oke, kita bahas aja. Nah, bahasan pertama kita mengenai konsep mol. Jadi mol ini dia adalah suatu satuan yang bisa digunakan sebagai faktor konversi dari skala atom atau yang aku bilang tadi mikroskopik ke skala laboratorium atau skala makroskopik. Kenapa kita gunakan satuan mol ini? Sebagai gambaran, teman-teman kan udah dapat materi atom, materi molekul di pekan pertama. Nah, tetapi ketika kita mau bereksperimen di laboratorium, sulit bagi kita untuk bekerja dengan satuan molekul tadi. Jadi, contohnya aku mau bekerja dengan air, maka aku bekerjanya semisal dengan satu gelas air, bukan dengan satu molekul H2O. Karena satu gelas air itu adalah skala makroskopiknya dan lebih mudah bagi kita untuk bekerja dengan skala yang makroskopik. Tetapi di SPO ketika teman-teman cek, ada begitu banyak jenis atom dan tentunya lebih banyak lagi molekul yang bisa dibentuk dari atom-atom itu. Makanya kita gunakan satuan mol ini sebagai penstandarannya. Jadi untuk perhitungan skala makroskopiknya kita gunakan satuannya mol. Nah, satu mol ini adalah total atom atau senilai dengan total atom di 12 gram, tepat 12 gram atom C12, nomor 12, yaitu 6,022 kali 10 pangkat 23 atom. Bilangan ini selanjutnya disebut sebagai bilangan Avogadro atau disimbolkan dengan Na, yaitu jumlah partikel dalam 1 mol. Partikel ini bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa juga berupa ion. Jadi contohnya 1 mol sulfur. Jadi terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 atom sulfur. Atau kalau molekul, molekul oksigen atau itu O2 atau molekul air H2O, artinya 1 molnya itu terdiri dari 6,022 kali 10 pangkat 23 molekulnya. Nah, bisa teman-teman cek di sini di kotak biru ada simbol Na. Jadi karena Na tadi adalah jumlah partikel dalam 1 mol, dia bisa digunakan sebagai faktor konversi dari jumlah partikel di satuan mikroskopik ke satuan mol Z yang kita gunakan sebagai perhitungan di skala makroskopiknya. Ini sederhana ya, ketika kita punya jumlah partikel mau ke mol Z berarti dibagi dengan Na. Kalau dari mol Z mau ke jumlah partikel berarti dikalikan dengan Na. Nah, tetapi ketika kita di laboratorium, seringkali kita bekerja dengan zat yang kita ukurnya itu biasanya berupa massa. Semisal umumnya padatan, semisal garam NaCl gitu. Yang bisa kita ukur adalah massanya, bukan molnya. Jadi massa ini adalah satuan yang bisa kita ukur dari zatnya, sementara mol ini adalah satuan yang kita gunakan sebagai perhitungannya. Otomatis kan perlu kita konversikan ya ini. Jadi kita perlu faktor konversinya yaitu massa molar atau simbolnya adalah mm. Mm ini adalah massa dari 1 mol zat. Jadi ketika tadi Na tadi adalah jumlah partikel dalam 1 mol, massa molar ini adalah massanya.
Dan kalau Na itu sudah jelas pasti 6,022 kali 10,23. Tapi kalau mm ini akan khas ke setiap atom dan bisa teman-teman cek di tabel periodik. Itu ada datanya. Contohnya, semisal mm dari S adalah 32,06 gram per mol. Kenapa gram per mol? Karena tadi adalah massa dari 1 mol. Artinya apa? 1 mol S itu massanya adalah 32,06 gram dari S itu. Kalau semisal molekul mm dari H2O, ini akan setara dengan total mm dari atom penyusunnya, yaitu 2 kali mm dari hidrogen ditambah 1 kali mm dari oksigen. Totalnya adalah 18,02 gram per mol. Artinya, 1 mol H2O ini masanya adalah 18,02 gram H2O. Nah, ini konsep yang sebenarnya mendasari ketika teman-teman ingat rumus di masa SMA itu N sama dengan M per AR atau MR. Nah, jadi aku rasa konsep ini jauh lebih mudah dipahami ketika teman-teman lupa dari rumusnya itu, bisa kita gunakan konsepnya ini. Selanjutnya kita masuk ke bahasan stoikiometri, yaitu perhitungan mol antara atom atau senyawa dengan rasio bilangan bulat. Rasio ini bisa didapat dari rumus molekul, yaitu subskripnya, jadi ini untuk perhitungan dalam satu molekul, atau kalau untuk antar molekul, bisa menggunakan koefisien dari suatu reaksi setara. Reaksi setara ini akan kita bahas di subtopik selanjutnya. Nah, untuk rumus molekul, ini sebagai contoh ada H2O, sama seperti tadi, dia terdiri dari dari 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Artinya, 1 mol H2O ini setara dengan 2 mol hidrogen dan juga 1 mol oksigen. Tapi perlu diingat, rasio ini hanya digunakan untuk konversi mol. Jadi di stoikiometri itu, kita menggunakan konversi dengan rasio bilangan bulat ini hanya untuk satuan mol, tidak boleh untuk massa ataupun satuan lainnya. Misal nanti teman-teman menemukan molaritas dan sebagainya, itu untuk konversinya kita tetap menggunakan satuan molnya. Jadi ketika kita perlu mengonversikan massa dari suatu atom atau senyawa ke atom atau senyawa yang lain, kita perlu ubah satuan massa itu ke mol dulu dengan faktor konversinya adalah mm tadi. Jadi semisal di sini aku punya massa A, aku ubah dulu ke mol A menggunakan mm dari A. Mol A ini baru kita boleh menggunakan rasio bilangan bulat tadi. Jadi bisa disetarakan ke mol B. Nah, dari mol B barulah kita bisa mendapatkan massa B menggunakan mm dari B. Sebagai contohnya, aku mau mencari massa dari oksigen dalam 92 gram NO2. Jadi NO2 ada diketahui massanya, aku mau cari massa dari O. Diketahui pula mm-nya, mm dari O ini adalah 16 gram per mol, sementara dari NO2 adalah 46 gram per mol. Di sini caranya sudah digabungkan jadi satu untuk meringkas perhitungannya. Jadi ini ada 92 gram, ini adalah massa NO, dikali 1 per mm dari NO2. Kenapa 1 per? Karena aku mau mencari dari mol dari NO2-nya. Karena mm itu adalah gram per mol, maka aku balik jadi mol per gram, jadi 1 per 46. Dari sini, yang aku lingkarin ini, kita bisa mendapatkan mol dari NO2-nya. Nah, kalau kita sudah dapat mol dari NO2, kita gunakan rasionya untuk mendapatkan mol dari oksigen, kan? Nah, rasionya bisa dilihat dengan subskrip pada rumus molekulnya. 1 NO2 itu terdiri dari 2 atom oksigen. Otomatis rasio yang digunakan adalah 2 mol O dibandingkan dengan 1 mol NO2. Nah, kalau sudah di sini kita posisinya sudah mendapatkan mol dari oksigen, padahal kita mau mencari massa dari oksigen, maka kita kalikan dengan massa molar dari O. Kenapa dikali? Karena tadi kita dapatnya mol, mau kita ubah ke gram, jadi dikalikan gram per mol. Maka hasilnya 64 gram oksigen ini adalah massa dari oksigen yang kita cari. Jadi aku rasa cara seperti ini lebih ringkas, tapi juga runtut. Jadi kita bisa mengetahui tahapan yang sebenarnya kita gunakan. Jadi nggak langsung asal kali atau asal bagi, kita bisa tahu tahapannya dari massa, lalu ke mol lagi, baru dapat massanya. Oke, silahkan lanjut ke video selanjutnya mengenai persen komposisi, rumus empiris, dan rumus molekul.